Shalom. Haleluya. Pada pagi hari ini saya ingat mau bagi satu saksian lagu ini kan. Tapi saya ingat lagu lama ini memberi inspirasi bagi saya pribadi lah. Saya pimpinan itu lagu ini saya tidak jumpa. Tapi lagu sangat memberkati hidup saya. Saya nyanyi kalau saya nyanyi bagi tepukan. Oke. Kalau sumbang diam-diam. Tajuknya beribadah berarti Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Dan datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah kamu bahwa Tuhanlah Allah yang menjadikan dunia dan isinya serta kita umatnya yang digembalakannya masuk melalui gerbangnya dengan puji-pujian bersyukurlah senantiasa kepadanya dan pujilah akan namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia yang daripadanya takkan pernah putus sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Soalnya lagu itu sorak-sorak. Kalau saya bilang akan macam bukan di press lah, nanti kadang-kadang ada cabaran dan sebagainya. Hanya lagu ini menghibur betul-betul. Karena Tuhan itu adalah baik, kasih setia yang ada padanya tidak pernah pudar. Kalau kita tinggal dalam terjemahan kasih setia di perjanjian lama itu, maka kata kasih setia dalam Mazmur, loving kindness itu dalam bahasa Ibrani adalah hesed. Hesed kalau dalam perjanjian baru, dalam tulisan ataupun dalam tulisan bahasa Ibrani, perjanjian baru, kasih karunia diterjemahkan sebagai hesed. Jadi sebenarnya loving kindness, kasih setia itu adalah kasih karunia. Amin. Haleluya. Jadi pada minggu ini kita masuk ke bagian 3 dalam siri khotbah yang saya bawa. Yang pertama saya bawa di Yobi Minabo, kemudian di sini pada minggu lepas, dan hari ini sini lagi yaitu hanya satu yang perlu. Boleh kan? Jadi kita dalami lagi, kita belajar apa maksud satu yang perlu. Dan kita tahu latar belakang dari firman Tuhan ini adalah muncul dalam peristiwa Maria dan Marta. Dan Marta yang sibuk di dapur ataupun menyediakan sesuatu, mungkin makanan pada waktu itu, melayani tetamu Yesus dan murid-muridnya, sementara adik dia Maria duduk di kaki Yesus. Jadi Marta merasa tidak puas hati dan menegur Maria. Tapi dia tidak tegur Maria. Dia mau Maria tolong dia mau tegur Maria karena dia tidak tolong dia, tapi dia tegur Tuhan. Dia katakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Kan si Maria dia duduk diam-diam, tapi saya bekerja. Dia bilang, suruhlah dia buat sesuatu, suruh dia bekerja, tolong saya. Kenapa dia tidak suruh directly ataupun langsung kepada Maria? Kan Maria tolong saya. Tapi dia lihat macam Yesus tidak bertanggung jawab. Yesus macam mendiamkan diri. Sebagai pemimpin kadang-kadang kita lihat seorang kadang-kadang pemimpin itu membuat kesilapan. Jadi kesilapan dalam pengurusan. Kita tidak marah orang yang sama dengan kita, tapi kita marah pengurus. Jadi kadang-kadang kita yang berlaku. Jadi harus kita belajar, kalau kita stres kadang-kadang bukan kita marah satu, kita marah semua orang. Kita marah Marta, marah ataupun tegur Maria, tapi dia tegur Yesus juga. Tapi Yesus menjawab, dia katakan, Marta, Marta. Kan kita tahu dia sebut Marta, Marta. Maksudnya dia sedang menegur dengan lembut, penuh kasih. Dia sebut 2 kali nama. Sama seperti waktu dia tegur Petrus, Petrus kan. Kalau Tuhan sebut 2 kali nama seorang itu, maksudnya dia sedang mau menyampaikan sesuatu. Dia mau orang itu sadar, kan? Dia mau membawa kesadaran, keinsafan pada pribadi. Ya, karena Marta, engkau sibuk dalam banyak hal.
engkau menyusahkan diri dalam pelbagai banyak aspek. Sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya si Marta dia hanya satu saja yang dia agak yang dia sibuk, yaitu menyediakan sesuatu, mungkin makanan, mungkin menyediakan makanan dapur, atau jahat. Tapi Yesus mengatakan kamu sibuk dalam banyak hal. Tetapi Maria, dia bilang, Maria telah memilih bagian yang terbaik, dia bilang, yaitu duduk dan mendengar Tuhan Yesus. Karena dalam ayat itu mengatakan Maria duduk dan mendengar Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan Yesus sedang berbicara sesuatu, sedang mengajar, Tuhan Yesus sedang memberikan encouragement, Tuhan Yesus sedang mungkin bercakap tentang firman Tuhan yang terdapat di perjanjian lama, kita tidak tahu, tapi dia sedang duduk dan dengar. Dan Yesus mengatakan Maria telah memilih bahagian yang terbaik, dan yang sangat istimewa dia katakan itu tidak akan diambil daripadanya. Kalau kita usahakan sesuatu kan, pekerjaan, pertanian, pekerjaan kita, bisnis kita boleh kehilangan. Tapi bila kita pilih untuk bahagian yang ada pada Tuhan Yesus, yaitu duduk dan mendengar Dia, tidak akan diambil dari kita. Jadi dalam seri pertama kita belajar bahwa yang pertama ialah duduk, rest dan diam mendengar Tuhan. Amen. Yang saya bawa pada minggu lepas di sini, yaitu bila mendengar maksudnya mendengar firman Tuhan. Ingat lagi, kita belajar, kita tutup dengan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Orang yang merenungkan firman Tuhan dalam perkataan Taurat Tuhan. Karena berbicara tentang apa yang ditulis dalam perjanjian lama. Saya percaya pada waktu itu yang sudah dikompos, yang sudah ditulis dengan lengkap adalah kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan dan Ulangan. Mungkin itu kitab yang pertama kali ditulis oleh Musa. Jadi semua itu dipanggil Taurat Tuhan. Dia katakan orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, kan? Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, kan? Mereka ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, kan? Yang berbuah pada musimnya. Kalau ada musim dia mesti berbuah punya. Dan dia katakan apa saja yang dibuatnya berhasil, kan? Jadi orang yang merenungkan firman Tuhan. Jadi kita sudah lihat itu pada minggu lepas. Pada minggu ini saya mau kita expose lagi satu bahagian, yaitu duduk, yaitu Maria duduk. Amin. Maria duduk di kaki Tuhan. Apa maksud ini? Saudaraku, mari kita lihat dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Lalu kita bicara tentang duduk, soalnya kita akan bercakap tentang satu perkataan, yaitu karena kalau bahasa Melayu yang paling tepat ialah saya katakan, perkataan yang saya boleh guna ialah untuk terjemahkan dari translation, dan yang perkataan bahasa Inggris ini ialah tenang. Dulu bersama dengan saya tenang. Tapi sebenarnya lebih tepat ialah berehat, dia bilang. Tapi rehat ini pun tidak berapa tepat. Lebih tepat yang tenang dia lah. Dalam bahasa Inggris ialah rest. Oke, bersama dengan saya duduk bisa tentang rest, duduk. Kan kalau orang berdiri dia bekerja. Nanti kita akan lihat ini. Kita lihat dari sudut perspektif ataupun pandangan Alkitab tentang duduk dan berdiri ini. Boleh kan? Oke. Jadi dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, Yesus berbicara tentang memberikan kelegaan kepada kita. Maksudnya memberikan ketenangan kepada kita, memberi kita rest, memberikan kita rehat. Boleh bersama dengan saya? Ya, kata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Jadi dia sudah cakap kepada mereka yang penuh dengan stres, penuh dengan keletihan, penuh dengan kelelahan. Bukan saya ingat bukan berbicara tentang secara fisikal saja. Kan menamudi 2 malam 1 hari, 3 hari 2 malam kita di penjara Purwokerto. Saya rasa juga dia punya hektik, dia punya penat lah. Balik saya itu tidur terus. Siapa yang balik terus bekerja, pergi sawah terus. Ada juga posisi Hans, ada dulu ya. Saya terpaksa buat kasih makan ayam dulu lah, kasih makan ayam. Tapi tiba-tiba terus tidur. Lompat saya ingat pada 5 baru terbangun. Jadi rehatkan. Jadi bicara tentang keletihan bukan secara fisikal, tapi secara mungkin juga secara mental, dan lebih tepat secara rohani. Tuhan Yesus mengatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bukan yang letih lesu, tapi mempunyai beban yang berat. Nah, ada beberapa terjemahan tentang ataupun tafsiran tentang letih lesu dan beban berat ini. Tapi saya akan coba jelaskan ini dari konteks orang Yahudi. Boleh bersama dengan saya?
Jadi kedatangan Yesus untuk membebaskan tawanan, kedatangan Yesus untuk menyembuhkan orang buta, kan, bisa melihat, untuk memberitakan kabar gembira kepada orang miskin, kan. Jadi melepaskan orang daripada penjara. Jadi ini jelas tujuan Yesus. Jadi dia katakan sini, mari kepada aku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ayat yang berikutnya ialah berbicara tentang memberikan kepada kita kelegaan. Kan rilis itu stres, kan, kita tenang, penuh dengan damai sejahtera dan sebagainya. Nah, saya beritahu kita, orang-orang Israel, mereka memiliki beban sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sama beban untuk survive. Boleh bersama dengan saya, survive, untuk hidup. Orang Palestina juga menanam, juga menternak, juga mengumpul, juga orang bilang menabur, menuai dan sebagainya. Sama dengan orang Israel. Tapi apa yang disebut oleh Yesus ini beban berat sini, saya percaya adalah beban karena memikul beban berat ini, tanggung jawab ataupun obligasi sebagai orang percaya. Boleh bersama dengan saya? Obligasi karena sebagai orang percaya, sebagai orang Israel yang mempunyai orang bilang ketetapan hidup, peraturan dan sebagainya, dan itu merujuk kepada hukum Taurat. Karena Yesus memberi kasih karunia, jadi dia mau membawa kepada jemaat ataupun kepada orang Israel untuk menerima kelegaan daripada beban berat, tanggung jawab, tuntutan, obligasi menunaikan tuntutan hukum Taurat. Terus dengan saya. Ini konteks orang Israel. Sehingga tidak jauh biasa dengan kita lah. Karena Yesus mau memberikan pada kita kelegaan. Kelegaan yang Tuhan beri pada kita ialah bukan kamu yang buat, tapi saya yang buat. Jadi kamu duduk, relax. Amen. Saya sudah mendahului apa yang saya mau sampaikan, tapi nanti kita lihat pelan-pelan, nanti kita akan paham juga. Saya percaya dengan hikmat dari Roh Kudus. Amin. Jadi ayat yang ke-29 firman Tuhan mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut, rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi berbeza dengan pandangan dan juga obligasi hukum Taurat dengan apa yang Yesus bawa. Amin. Hukum Taurat ialah apa yang harus kamu buat, kamu harus berusaha untuk melakukannya, semada untuk selamat atau untuk diberkati, supaya kamu mengalami kebenaran. Dan jika kamu gagal, kamu akan melakukan ataupun menjalankan upacara korban. Sementara Yesus mengatakan, aku datang untuk melakukan segala sesuatu yang kamu tidak melakukan, saya lakukan. Sebenarnya mengapa dia katakan pikul yang kupasang, aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dia perkataan sini ada dua sudah yang restnya. Satu perkataan kelegaan, satu lagi ketenangan. Jadi dua perkataan ini merujuk kepada rest. Boleh bersama-sama dengan firman Tuhan yang kita belajar bersama-sama saat ini. Haleluya, amin. Ada satu yang sangat luar biasa. Bila bicara tentang ini kan, bilang orang akan persoalan begini. Menurut Tuhan, betul, Tuhan Yesus memberikan ketenangan kepada kita. Tapi jangan lupa, dia memberi kita obligasi yang baru. Oh, minta maaf saya. Obligasi ialah tuntutan. Boleh bersama dengan saya? Tapi obligasi ini dari segi apa itu, terma perundangan itu lebih kukuh. Kan? Maksudnya yang perlu kamu lakukan. Bila kita sign perjanjian kan, perjanjian sewa beli, perjanjian apalah semua kan, perjanjian, kamu ada obligasi untuk mau menunaikan tuntutan tersebut. Dan juga orang yang menjadi bukan lawan, menjadi pasangan kamu melakukan perjanjian tersebut juga mempunyai obligasi yang sama. Oke, bersama dengan saya. Jadi obligasi ialah tuntutan yang harus kamu laksanakan supaya adil, muncul, melihat. Jadi orang bilang, nah menurut Tuhan, kamu bicara tentang kasih karunia. Nah, Tuhan Yesus memberikan kita satu tanggung jawab. Nah, satu perkataan yang saya gunakan, tanggung jawab. Satu lagi obligasi, satu tuntutan, yaitu bukan diam tapi memikul kok memang. Pikul. Jadi bila pikul, jadi kamu sudah bayangkan
orang ambil satu beban, pas angkatkan, begitu membawa apa, jadi begitu. Jadi saya bilang kamu karena kasih free, percuma, tidak buat apa-apa, kamu karena pikul kok, dia bilang. Jadi banyak orang terjemah pikulan itu ataupun kok itu ataupun beban yang Tuhan bagi, yang walaupun ringan itu adalah senarai tuntutan yang perlu kita laksanakan. Dan mereka mau kaitkan dengan hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat. Nanti kita lihatnya bersama-sama, boleh kan? Nah, sebelum itu kita harus paham apakah konsep kok. Kok ialah gandar kalau dalam bahasa Melayu, ataupun dalam bahasa dusun bekuk. Saya punya perada Salis tahu itu apa itu bekuk. Kami dulu sempat guna lah gitu. Tapi kalau kita di sini Sabahan di orang dusun, kita hanya pakai satu bekuk, satu kuk saja, satu rabus, satu beban untuk di sama dulu. Bukan tarik halus ya, tarik itu bacak saja, tapi kadang-kadang ada juga orang kreatif dia kasih susun itu bambu kan, kasih angkat barang. Dulu kasih macam itu rakit kan, tapi itu kerbau yang tarik, asal di sama kerbau tarik. Jadi ada kok di belakang ini. Nah di Israel, jadi kita balik kepada suku Israel, mereka ada kebiasaan untuk memasang kok berpasangan. Salah satu peristiwa dalam Alkitab yang berlaku adalah, saya ingat Gideon. Si Gideon tidak sini sama kita. Sudah pergi usia, harap-harap amin. Biasa dia terpelihara di situ. Gideon ketika dia membajak berpasangan. Berpasangan itu lembu. Jadi dia punya bok itu bukan satu begini, tapi dia ada dua lembu. Nah, untuk membentuk ataupun melatih lembu-lembu muda supaya patuh kepada ataupun akur kepada arahan ataupun kebiasaan menggunakan kuk ini, supaya mereka boleh menjadi alat pengangkutan pada masa akan datang. Oke, jadi traktor pada masa datang. Mereka akan dibiasakan dengan lembu yang lebih tua ataupun lebih dewasa, yang sudah biasa, yang sudah patuh. Karena lembu muda ini masih liar. Jadi proses untuk menjinakkannya itu, mereka akan kuk ataupun akan pasang bekuk itu bersama-sama dengan lembu lebih dewasa. Jadi kalau lembu dewasa itu mau jalan sebelah kiri, lembu muda ini mau jalan sebelah kanan, dia tidak boleh karena ini tua lebih kuat. Jadi dia terpaksa ikut. Dia beli lawan juga tapi sakit sih. Sakit kan, jadi karena sakit dia ikut. Jadi lama-lama dia tinggal singgah lah, dia tinggal sendiri pun boleh sudah. Tapi dalam latihan seperti itu. Dan saya percaya ketika Yesus mengatakan pikullah kuk yang kupasang, maksudnya Yesus yang memasangkan kuk itu, dia memasang kuk bersama dengan kita secara berpasangan. Dalam konteks lembu muda dan lembu dewasa. Yesus adalah lembu yang lebih dewasa, kita lembu muda. Karena proses itu akan membentuk kita untuk mengikut rentak Yesus. Nah, kamu katakan, nah itu kalau ada harus dibuat, Tuhan Yesus suruh kita buat sesuatu, kalau dia buat sesuatu kita harus ikut. Tuhan Yesus melayani orang sakit, kita harus ikut melayani orang sakit. Kalau Tuhan Yesus pergi menginjil, kita ikut harus menginjil. Amin. Tapi nanti kita lihat sebenarnya apa yang berlaku. Dulu pernah satu kali waktu saya mendengar khotbah khotbah, dia katakan begini. Dulu motivasi saya untuk ikut Yesus, bila dia pikulkan kuk pada saya, karena saya tidak mau sakit. Kan betul kan? Kalau Tuhan Yesus bilang pusing kiri kan, kita mau pusing kanan, kita mau buat kita punya lawan sendiri, Pak. Jadi kalau kita mau lawan sini, Tuhan Yesus mau jalan sana, siapa yang lebih kuat? Kan Yesus lebih kuat kan, jadi sakit lah kan, sakit kita biar leher kan. Cukup. Jadi supaya tidak sakit, saya ikut Yesus lah. Tapi dia bilang akhirnya satu ketika saya sadar, ketika saya mau jalan sendiri, saya juga tarik itu kuk, itu bokuk itu saya tarik juga. Dan saya menyakitkan yang di sebelah saya. Dahulu saya ikut firman Tuhan karena saya takut sakit. Tapi sekarang dia bilang, saya ikut firman Tuhan karena saya tidak mau Yesus sakit. Wah, ini pun cukup memberikan banyak dorongan pada saya waktu itu. Amin. Tapi mari kita lihat sesuatu yang luar biasa, apa yang berlaku dalam proses racing, pada proses pemasangan kuk ini. Mari kita lihat firman Tuhan.
Oke, sebelum kita lihat ini tentang apa yang saya mau cakap, saya sudah mendahului saya mau cakap ini. Saya mau kita lihat dulu bahwa adalah kehendak Tuhan untuk kita tenang. Beli bahasa Indonesia, rest. Tuhan manggil kita yang berbeban berat, letih lesu berbeban berat supaya kita mendapat kelegaan. Tuhan memberikan kita kuk yang dia pasang itu yang lemah lembut, dia lemah lembut, dan beban yang dia bagi kita juga itu ada ringan, supaya jiwamu mendapat ketenangan. Di dalam firman Tuhan kan, jiwamu mendapat ketenangan. Ini adalah kehendak Tuhan. Amin. Ini adalah rencana Tuhan untuk setiap kita. Tuhan tidak mau kita mengalami orang bilang penuh dengan beban, ketidakselesaan. Istilah digunakan oleh kitab sana berbeban berat, dia bilang orang-orang yang letih lesu. Oke, di dalam Ibrani pasal 4 ayat 11, sebenarnya kita boleh baca konteks ini ya. Ini ialah berbicara tentang tempat perhentian. Tempat perhentian. Tempat perhentian juga dikaitkan dengan Sabat. Bersama dengan Sabat. Sabat ialah hari perhentian. Dia tahu bahwa hari perhentian bagi Tuhan adalah hari yang ketujuh. Kenapa hari yang ketujuh? Nah, sebenarnya bukan hanya pada hari-hari kan, untuk kita mematuhi ini kan. Dalam pada zaman Israel, mereka hari ketujuh mereka harus patuhi itu. Mereka tidak boleh buat apa-apa. Dan ada beberapa gereja yang mentafsiri secara literal, dan mereka masih melakukan sampai sekarang. Yang pada hari Sabat atau hari Sabtu itu mereka tidak membuat apa-apa. Walaupun sebenarnya mereka senang buat sesuatu lah, mereka senang berehat. Kan tidak boleh bekerja lah sebenarnya. Yang paling mereka tidak boleh, yang terlarang adalah apabila itu menimbulkan atau mengeluarkan peluh. Jadi itu yang tidak boleh. Oke, kenapa? Karena Tuhan sedang memperlihatkan kepada kita suatu tempat di mana Allah sudah bekerja selama 6 hari dan dia sudah berhenti. Maksudnya bila dia berhenti hari ke-7, maksudnya 6 hari dia bekerja itu sudah lengkap. Kan itu berlaku dalam peristiwa penciptaan, mula penciptaan kan Tuhan ciptakan langit dan bumi dan akhirnya manusia terakhir sekali, dan Tuhan menetapkan hari 6 atau hari Sabat itu sebagai hari perhentian. Oke. Kemudian ada peraturan-peraturan, set peraturan yang dibuat dari orang-orang Israel, di mana diberitahu kepada Musa yang mereka harus membiarkan bukan hanya manusia tapi juga tanah pun anak-anak kasih juga kasih Sabat juga. Jadi bila dia disabatkan itu, yaitu pada tahun yang ke-6. Oke. Jadi waktu tahun yang ke-6 itu tanah itu tidak boleh tanam. Jangan tanam apa-apa. Biar dia bilang rangkai. Kasih rehat dia. Karena kalau terus menerus guna dia tanah itu akan menjadi orang bilang tidak mengeluarkan hasil yang baik sudah. Karena waktu ketika di berapa lama dulu di Amerika, satu kawasan ladang mungkin saya ingat di kawasan ladang gandum yang antara paling luas lah di prairie gitu. Mereka tanam terus menerus satu peringkat, tanah itu langsung tidak boleh kasih tumbuh apa-apa. Nah, waktu itu ialah mungkin belum ada teknologi itu baja dan sebagainya. Tanah itu hancur, tidak boleh tumbuh apa-apa, sehingga mereka terpaksa tinggalkan itu ladang jurang. Jadi tanah pun adalah sabatnya. Nah, perkataan perhentian sini juga merujuk kepada satu tempat di mana semua orang berehat. Kalau kita lihat dalam konteks dalam Ibrani pasal yang keempat ini, dari pasal yang ketiga, nanti kita boleh baca itu nanti di rumah. Tetapi ada sesuatu yang ditulis dalam ayat yang ke-11 yang merupakan seperti seakan-akan perintah Tuhan. Nah, saya percaya ini jelas karena dia merupakan satu arahan. Dia katakan begini, karena itu baiklah kita, dia bilang, ini si Paulus cakap kepada jemaat Ibrani. Dia katakan begini, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Jadi dia merujuk pada orang-orang Israel yang selama 40 tahun di padang gurun. Mereka sepatutnya masuk ke tanah Kanaan yang merupakan satu figuratif ataupun saya ingat bukan figuratif saja, dia berlaku itu sebenarnya. Yaitu tapi dia merupakan perjanjian lama ini, gambaran apa yang berlaku pada orang Israel yang masuk ke perjanjian di tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian itu
atau tanah perhentian itu sebenarnya adalah satu gambaran tentang apa yang Yesus lakukan pada kita. Yesus membawa kita berada di tempat perhentian yang lebih kekal. Kan? Oleh karena ketidaktaatan mereka, sebenarnya mereka boleh sampai dalam beberapa hari saja. Jikalau mereka bergerak daripada Mesir, kalau mereka ketelaluan, oke, selepas Gunung Sinai lah, selepas Laut Merah, setelah Tebrau, sebenarnya banyak orang bilang, orang buat spekulasi itu ialah yang sungai Nil utara, yang sungai Nil, ada orang bilang yang Laut Merah dan sebagainya. Oke, sekarang ahli arkeologi masih berdebat lah, tentang itu, dan tapi secara pribadi saya percaya itu Laut Merah, Red Sea, yang antara semacam Sinai dengan Arab. Itulah yang tempat Musa seberang. Mereka seberang aja, sebenarnya mereka ada lebih kurang 5 hari. Kalau ikut calculation dia, pergerakan mereka, kemampuan mereka pada waktu itu dengan unta dan sebagainya atau berjalan kaki, mereka belum sampai ke tanah Kanaan. Tapi 40 hari mereka pusing-pusing. Dan sebenarnya tidak seorang pun mereka sampai. Generasi pertama, kecuali Yosua. Yang sampai generasi kedua sebenarnya, yang lahir di padang gurun. Jadi itu masalah mereka karena ketidaktaatan sini merujuk kepada kegagalan mereka mematuhi ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada mereka. Terutama yang paling nampak adalah mereka, kamu tahu, komplain ini, mengkritik ini, ataupun yang pernah bilang yang yalah complaining inilah itu dosa yang paling besar itu. Dan itulah yang mereka tidak bisa masuk dalam perhentian. Jadi apabila kita baca dalam firman Tuhan Ibrani pasal yang keempat ini, kita tahu bahwa Tuhan sedang menyediakan bagi kita satu lagi tempat perhentian. Dan kita tahu itu merujuk kepada perhentian yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Nah, dalam ayat 11 saya katakan, karena itu baiklah kita berusaha. Jemaat Tuhan, ada yang menatua Demina itu ada lagi perkataan harus berusaha, harus melakukan. Kita jangan diam saja, kita harus berusaha. Tapi berusaha apa? Berusaha untuk masuk dalam tempat perhentian. Kamu tahukah, banyak orang yang perlu dibujuk untuk relax. Relax lah. Coba kau duduk, tarik nafas dulu. Jangan agak jangan itu lagi. Duduk. Salah satunya kita perlu berusaha ialah berusaha untuk duduk diam. Kenapa duduk diam? Karena Tuhan telah menyediakan perhentian bagi anda dan saya. Firman Tuhan mengatakan sini, berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikut contoh ketidaktaatan itu. Nah, saya beritahu kita pada sehari ini, bila berbicara tentang ketidaktaatan nih, ataupun ketaatan, banyak orang tanya, ketaatan apa pada Tuhan? Ketaatan mematuhi perintah-perintah Tuhan, dan mereka banyak pikir adalah mematuhi hukum Taurat. Nah, jangan kamu orang salah paham. Sebenarnya jikalau kita rehat di kaki Tuhan, nah ini saya mendahului apa yang saya mau sampaikan, tapi tidak apa. Apabila kita rehat di kaki Tuhan, kita memikul kuk yang Tuhan pasang pada kita duduk diam, kita percaya dan rest dengan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, itu sudah sempurna. Tidak payah lagi kita tambah. Kita akan melakukan, dengar baik-baik, melakukan hukum Taurat tanpa kita sadar. Melakukan hukum Taurat bukan lagi satu obligasi. Melakukan hukum Taurat adalah kesan daripada rest kita. Dia akan menjadi buah roh. Boleh baca bersama dengan saya, boleh baca dalam Galatia pasal 5. Buah roh pertama-tama apa? Itu kan? Dan yang sebenarnya yang kamu hafal yang ke-9. Apa yang ke-9? Dan itu kalau kita lihat 9 buah roh ini semua align ataupun menyokong dan sama seperti kalau kita lakukan ini, melakukan hukum Taurat. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, betul. Yang terakhir itu, coba tengok yang ke-9 apa? Kawalan diri. Kan? Self control. Nah, saudara saya beritahu sini, bila saya mulai bercakap tentang hukum Taurat ini, kamu katakan, oh, saya tua,
Tidak mau lagi kita lakukan hukum Taurat, tidak. Tapi saya beritahu kita, rahasia untuk kita dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna adalah hanya melalui kasih karunia. Tapi dia bukan menjadi obligasi lagi. Dia bukan jadi tuntutan lagi, tapi dia menjadi buah roh. Suatu yang terhasil bukan yang kamu tahu apa itu buah kan? Itu buah mangga bilang, dia masuk ke buah. Dia bilang tidak, dia tidak berusaha begitu. Dia hanya berada di tempat yang betul, dia ada air, ada baja, tanah dia subur, dan pada musimnya dia akan berbuah. Kamu tidak familiar kan dengan situasi ini? Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Yang berbuah pada musimnya. Itu kan. Apabila kita merenungkan firman Tuhan, dia akan keluar sebagai buah roh. Nah, jadi jikalau Alkitab berbicara tentang ketaatan, itu berbicara tentang ketaatan apa? Adakah itu ketaatan perbuatan? Mari kita lihat di dalam Roma 16 ayat 26. Bagus, ini kita jadi satu ayat hafalan ataupun ayat yang kita simpan. Bila berbicara tentang ketaatan, orang-orang Kristen bila berbicara tentang ketaatan, dia berbicara satu hal saja. Mari kita lihat ini. Roma 16 ayat 26. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan apa? Perbuatan. Betul kan? Salah. Ketaatan iman. Ketaatan dalam bahasa Inggris saya katakan begini. But now is made manifest and by the scriptures of the prophets according to the commandments of the everlasting God made known to all nations for the obedience of faith. Saya bertanya dengan jemaat, saya bilang, bolehkah kita punya iman dengan perbuatan kita tidak selari? Saya minta maaf lah, bukan saya mendorong biarlah itu perbuatan, tapi yang penting iman. No. Kalau kau udah iman, dia akan menghasilkan buah perbuatan yang sepatutnya. Tapi bolehkah pada waktu tertentu kita mengalami situasi ini? Karena kita masih dalam tubuh kita yang lemah. Itu sama dengan saya. Kita punya perbuatan tidak seperti apa yang kita percaya. Bukan dari perbuatan, ini percakapan kita. Matilah ini kita bilang kan kadang-kadang. Tapi hati kita bilang tidak, kau tidak mati. Dia punya isu ialah mana yang kau taat, mana yang kita mau taat. Kita bilang lama belum selesai lagi ini, tidak selesai itu jalan buntu lah ini. Tapi Roh Kudus mengatakan no. Kau boleh lakukan segala sesuatu dengan Kristus Yesus yang beri kekuatan pada kamu. Ada orang bilang, alamak saya belum selamat lagi karena saya punya perbuatan saya dalam itu tidak sempurna. Saya selalu berbuat dosa, ada tabiat yang tidak bagus. Tapi iman kau mengatakan bahwa bukan karena kau buat, tapi karena kau percaya pada Yesus kau selamat. Jadi ada orang bilang pertembungan, ada krisis, ada konflik antara iman dan perbuatan. Dan saya percaya dengan kemurahan Tuhan yang Tuhan beri pada saya, kita akan menjadi lebih sempurna dalam iman dan perbuatan. Tapi ada masa tertentu kita punya perbuatan masih tidak betul. Tapi saya beritahu kamu, di manakah iman sangat diperlukan? Pada waktu kita gagal, betul tidak? Kalau kita punya perbuatan betul, tidak perlu percaya, iman kita benar. Tapi karena kita tidak benar, sempurna, maka kita perlu iman untuk percaya bahwa kita orang benar. Jadi gereja, pelayanan Paulus, saya percaya pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya dan kepada kita semua, Allah untuk melayani dan juga membimbing jemaat untuk tetap taat kepada ketaatan iman. Bahwa percaya bahwa kamu oke, sudah selamat, diberkati, ada masa depan penuh dengan pengharapan, surga dijanjikan pada anak dan saya. Bukan karena apa yang saya buat, tapi saya percaya pada karya Kristus di kayu salib yang selesai. Dan Yesus itu cakap, dia bilang sudah selesai. Kita akan percaya. Sebab apa? Hidup kita sebagai Kristen adalah hidup oleh iman. Kamu tahu berapa kali dalam Alkitab Perjanjian Baru mengatakan orang benar hidup oleh iman, orang benar hidup oleh iman, orang benar hidup oleh iman. Bukan perbuatan, iman.
tadi soalan saya, bolehkah ada satu ketika kita punya perbuatan iman kita tidak selari? Ada. Apalagi waktu kita gagal, waktu kita lemah, masa bodoh, belum lagi berpikir sudah buat keputusan, cakap dulu, pikir kemudian dan sebagainya. Karena kita masih dalam kedagingan kita. Tapi kita punya iman, percaya bahwa saya percaya, saya orang benar, saya diberkati, saya selamat, anak-anak saya diberkati, masa depan saya sungguh ada. Tuhan, bukan karena saya pintar, bukan karena saya bijak, bukan karena saya bagus dan sebagainya, tapi karena Yesus telah membayar semua itu bagi saya di kayu salib. Amin. Jadi bila kita tidak taat iman, kita tidak dapat masuk dalam tempat penantian. Bagaimana kita masuk dalam tempat penantian? Dengan berusaha untuk taat iman. Sudah bersama dengan saya? Karena waktu kita konflik, bilang iblis akan datang, dia bilang itu kau macam mana kau boleh masuk dalam penantian? Boleh rest, boleh menerima saya berkat Tuhan. Kau bilang kau boleh sembuh, tapi itulah perbuatan kau. Itu sedang berlaku dalam pikiran kita. Kadang-kadang bukan iblis, kadang-kadang pikiran kita sendiri itu tuduh kita. Waktu itulah kita bilang, iblis, kalau kau lihat saya dari segi perbuatan saya dan sebagainya, saya tidak sempurna. Tapi kau cakap saya, kau pun lebih teruk. Tapi saya bukan saya lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam saya. Boleh bersama dengan saya? Alhamdulillah. Nah, mari kita teruskan. Saya mau cakap sedikit tentang kok lagi, boleh kan? Karena bila Tuhan bagi kita kok, macam dia suruh kita buat kerja, bahkan membajak lah ini mula. Oke, mari kita lihat apa yang Tuhan sedang katakan tentang bila kita dikuk bersama-sama dengan Yesus. Mana Ibrani? Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 9. Panjang sedikit ayat firman Tuhan ini saya mau baca. Boleh baca pelan-pelan. Jadi kita boleh paham apa maksud duduk, apa maksud berdiri. Karena saya mau kita sentiasa dengan lihat ini tema kita ialah hanya satu yang perlu. Dasar kita firman Tuhan kita ialah Marta dan Maria. Maria apa? Duduk dan mendengar. Amin. Jadi kita sudah belajar tentang mendengar pada minggu lepas. Sekarang kita belajar tentang duduk. Apa maksud duduk? Oke. Di dalam hukum Taurat ayat 1 Ibrani 10, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ini boleh bersama dengan saya? Perjanjian lama, segala peristiwa yang berlaku tulisan dalam kitab di perjanjian lama menggambarkan tentang apa yang berlaku di perjanjian baru. Mereka hanya menerima bayangan, kita menerima substance, kita menerima yang betul. Mereka hanya melihat dari jauh, seperti Abraham dan Daud melihat dari jauh. Tapi walaupun mereka melihat dari jauh, Yesus belum datang, tapi mereka percaya bahwa Yesus itu menyelamatkan mereka. Abraham dibenarkan, Daud dibenarkan. Kamu tahu nggak bahwa banyak orang-orang Kristen di perjanjian baru ini memiliki minda perjanjian lama? Sedih kan? Sedangkan ada orang di perjanjian lama yang mempunyai minda perjanjian baru, macam Daud, Abraham. Haleluya. Dia katakan sekali lagi, dia katakan dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin, dia katakan, bukan saya cakap apa, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bahagian di dalamnya. Maksudnya orang yang mau mengharapkan pembenaran melalui melakukan hukum Taurat, perkataan yang digunakan oleh kitab mengatakan tidak mungkin, mustahil, impossible. Tidak ada seorang pun dapat dibenarkan melakukan hukum Taurat. Impossible, tidak mungkin. Terus saya bilang, bagus kita jemaat POB, kita awal-awal give up. Awal-awal itu sah-sah. Bilang, Tuhan, saya tidak boleh menunaikan obligasi hukum Taurat. Saya tidak mampu, karena pasti gagal. Bukan saya tidak mampu. Kau sendiri pun cakap saya tidak mampu. Boleh kan? Haleluya. Puji Tuhan. Dia katakan begini. Ayat 2. Sebab jika hal itu mungkin, maksudnya jikalau hukum Taurat ini memungkinkan, dia katakan pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Kamu perasankah? Karena pada sistem korban di perjanjian lama, ketika Bapa di sorga memberikan hukum Taurat kepada Musa dan orang Israel, Bapa di sorga juga berikan korban kepada mereka. Karena Tuhan, Bapa di sorga tahu ketika dia berikan hukum Taurat, hukum yang pertama, jangan ada Allah lain dalam hidupmu.
sudah mereka gagal. Tuhan tahu mereka akan gagal. Jadi untuk menutup dosa mereka, karena mereka ada Allah lain, dari waktu-waktu dalam kehidupan mereka, menurut saya tidak Allah lain. Saya beritahu kamu, itu berbicara tentang mungkin harta, mungkin juga betul-betul berhala, mungkin pribadi orang. Ada orang yang lebih kau idolize dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Itu yang berlaku dengan orang kaya. Kan Tuhan dia bilang, apa yang harus saya buat? Dia datang pada Yesus, seorang pemuda lagi dari kaya lagi. Dia katakan, apa yang harus saya buat supaya saya dapat diselamatkan? Saya masuk dalam kerjaan surga. Tuhan Yesus bilang, lakukanlah hukum Taurat. Terus orang bilang, hantu penuh tua. Tuhan Yesus suruh buat hukum, suruh lakukan hukum Taurat. Nah, saya beritahu kamu, Tuhan Yesus beritahu dia apa yang harus dia buat, karena dia tanya apa yang harus saya buat, bukan apa yang Yesus akan buat untuk dia. Kalau apa yang harus kau buat, lakukan hukum Taurat. Tapi pemuda kaya ini dia bilang, oh itu saya sudah buat dari kecil lagi, saya buat yang sempurna. Dia bilang, saya sudah buat, saya sudah lakukan dengan tertib. Tuhan Yesus bilang, oke. Dia tidak bilang, oh mutam-biram kok, tidak, dia tidak begitu. Dan Tuhan Yesus bilang, satu ada kurang. Ada kurang juga kan? Ada. Kau jual segala harta milikmu dan ikut saya. Maka pergilah orang pemuda kaya ini tanpa memberikan satu sesen pun. Karena Tuhan mengatakan banyaknya harta dia. Apa yang kamu paham sana? Sebenarnya dia tembiran itu. Dia bilang, saya sudah melakukan Taurat dengan baik dari kecil, saya sudah buat. Hukum pertama pun dia sudah gagal. Karena Tuhan dia siapa? Yesus dengan harta. Jual harta ikut Yesus. Pokoknya tiada Allah lain kan. Tapi ternyata harta dia adalah Tuhan. Tuhan Yesus bagi kesadaran dia, bagi tahu dia. Sebenarnya kalau dia sadarkan, oh ya kan kalau begitu saya tidak sanggup kok. Maksudnya saya gagal lain melakukan Taurat. Sebenarnya begitulah, sebenarnya dia sadar begitu kan, tapi dia pergi. Kamu perasankah apa cerita selepas peristiwa di Lukas ini yang pemuda kaya? Di sebelah dia sejak berikutnya ialah Zakheus. Di akhir pertemuan Yesus dengan Zakheus, Yesus mengatakan terjadi keselamatan di rumah ini dan seisi keluarganya. Dia bilang ada keselamatan. Apa yang berlaku dengan Zakheus? Tuhan Yesus tidak bagi dia hukum Taurat. Tuhan Yesus hanya datang dan mengasihi Zakheus saja. Zakheus merasa sangat dikasih. Dia bilang, saya ini sudah pindik-pindik. Kalau tagap bagus juga. Pindik-pindik tidak tagap lagi. Pas pemungut cukai orang benci lagi. Penipu, memang penipu pun dia itu. Dia pungut cukai kan, kena kesenai kah 20%, dia bilang, maka tiada. Tapi pada malam itu terjadi keselamatan. Kenapa? Karena dia menerima kasih Yesus. Dia bilang kalau Rabi, dia bilang, mungkin dia panggil Yesus Rabi waktu itu, ataupun dia bilang, kalau Yesus mau menerima saya, bagaimana mungkin saya jahat ini? Tuhan Yesus mau terima saya, kan? Itu kasih itu yang menyiapkan dia bertobat. Luar biasa. Mari kita balik kepada Ibrani, dia katakan gini, sebab itu jika hal itu mungkin, maksudnya hukum Taurat, pastilah orang tidak mempersembahkan korban lagi. Tuhan Yesus, Bapa di surga berikan hukum Taurat karena mereka tahu orang saya gagal. Kalau mereka gagal, ada korban. Bila mereka gagal, mereka harus mati. Tapi mereka tidak perlu mati. Yang perlu mati adalah kambing domba. Tapi itu hanya gambaran saja, memang Tuhan mengatakan. Yang betul-betul ialah Yesus adalah domba korban bagi kita. Dia katakan, sebab mereka yang melakukan ibadah ini tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Jika itu mungkin, dia bilang. Maksudnya jika mereka sudah persembahkan korban, sebenarnya mereka tidak rasa berdosa lagi. Tapi justru karena mereka merasa dan tahu bahwa mereka masih berdosa, mereka terus-menerus mempersembahkan korban. Sebab tidak mungkin darah lembu, tapi justru korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena di gambaran sejangan satu ilustrasi apa yang akan berlaku kemudian oleh Yesus. Ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Dibacakan Yesus. Ayat 8. Dan di atas ia berkata, korban dan persembahan korban bakaran, korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu,
Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Nah kadang-kadang orang bilang, ini si penuntut mengajar mau kasih hapus itu Taurat daripada orang Kristen. Bukan saya yang kasih hapus, tapi lebih tepat saya perkataan yang digunakan oleh Yesus ya, dia kata menggenapi. Menggenapi apa? Tuntutan obligasi itu bagi pihak kita. Dan saya sudah sampaikan beberapa minggu lepas bahwa obligasi yang Tuhan sampaikan bagi pihak kita itu bukan hanya melakukan, tapi dihukum bagi pihak kita karena kita gagal. Amen. Oke, perkataan ini 1 kali untuk selama-lamanya. Kemudian duduk. Nah duduk itu berbicara tentang rest yang dipilih oleh Maria. Yang Tuhan Yesus datang pada kita, dia panggil kita yang lebih lesu dan beban berat, pikul laku yang pasang supaya kamu mendapat kelegaan, dan dia katakan jiwamu mendapat ketenangan. Jadi kita mau jawab apa maksud memikul kuk bersama dengan Yesus. Oke? Mari kita lihat Ibrani 10 ayat 10 ayat 4 sampai 14, ada 4 ayat ini. Ayat 10, Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan berapa kali? 1 kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, bukan lembu, bukan domba. Selanjutnya 11. Setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa, dia bilang. Tetapi ayat 12 mau melihat ini. Tapi Yesus setelah mempersembahkan hanya 1 korban saja karena dosa, ia duduk, dia bilang. Tengok bersama dengan saya. Dia duduk. Kadang-kadang kita ini baca firman Tuhan kita tidak paham. Duduk maksudnya dia bertakhta, dia duduk di takhta. No. Duduk berbicara tentang rest. Karena Yesus tidak perlu, dia imam besar kita. Boleh bersama dengan saya. Yesus adalah imam besar. Imam-imam perjanjian lama tidak duduk di dalam kemah pertemuan ataupun dalam bait Allah. Tidak ada kursi. Meja ada. Besen pembasuhan ada. Mezbah bakaran ada. Tapi meja showbread, tempat letak itu roti ada. Tapi tidak ada kursi. Karena imam-imam tidak ada kesempatan untuk duduk. Karena mereka terus bekerja, terus menerus mempersembahkan korban. Tapi Yesus, dia bilang setelah mempersembahkan 1 kali setiap persembahan dia duduk. Maksudnya dia tidak perlu berdiri lagi untuk mau mempersembahkan korban. Dan saya akan ada kawan kita, gereja-gereja di luar sana yang melihat malah berkabung. Setiap kali masa Paskah, mungkin satu kenangan, tapi mereka praktik secara literal betul-betul seakan-akan Yesus mati berkali-kali untuk mereka. No, sebenarnya kita raihkan yang duduk, Yesus sedang duduk di sebelah kanan dan bawah. Ayat 13 katakan, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya. Dia duduk dan menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab berapa kali? 1 korban saja ia telah menyempurnakan untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskannya. Ia kuduskan. Nah, ini satu lagi saya mau cakap, ini bombastik betul-betul. Selepas kita terima Yesus, adakah hidup kita sempurna sudah? Sempurna? Tidak kan? Nah, kita melakukan kesalahan, malah mungkin dosa, pelanggaran dan sebagainya. Saya katakan dosa sini maksudnya mungkin sekali-sekala berbohong. Kita tahu lah kalau dosa yang lebih teruk daripada itu. Tapi saya berkata kamu, Yesus telah sucikan kamu berapa kali? Ketika Anda terima Yesus, sekali untuk selama-lamanya. Ya, saya mau sampaikan ini berita gembira kepada kita, dan juga saya mau kita sampaikan berita gembira ini kepada jemaat, kepada keluarga kita, saudara kita, ataupun siapapun di luar sana yang merasa masih terhukum sampai sekarang. Mereka orang Kristen, tapi mereka rasa mereka masih dihukum karena apa yang mereka lakukan. Beritahu mereka bahwa Yesus telah mati untuk mereka sekali untuk selama-lamanya, dan katakan pada mereka bahwa Dia telah kuduskan kamu. Kamu adalah orang kudus. Kalau dia bilang, tapi saya punya perbuatan tidak sempurna. Betul, perbuatan tidak sempurna kan? Karena bukan perbuatan kamu selamatkan, tapi perbuatan Yesus. Tapi saya berdosa, saya melakukan dan sebagainya. Katakan pada mereka bahwa Yesus telah mati untuk dihukum oleh dosa saya akan melakukan ini. Boleh bersama dengan saya. Ada satu case yang sangat-sangat orang bilang dia punya cerita sangat macam yang
Kalau kita paham betul kan, kita rasa macamnya, begitu Pak, kita. Itu dalam Korintus. Masih ingat lagi waktu Paulus menegur seorang pribadi yang hidup tidak bermoral dalam gereja. Dia punya kehidupan tidak moral. Dia berzina. Dia orang Kristen di Korintus, dia sudah percaya Yesus tapi dia berzina. Dan saya ingat dia berzina dengan istri bapak dia. Oh, tidak silap saya. Maksudnya bukan mama dia lah. Bapak dia ada bapak istri mungkin begitu. Kamu tahu apa Paulus katakan kepada pribadi ini? Dia katakan begini. Kamu tahukah bahwa tubuhmu ini bait Allah? Bersama dengan saya. Tubuh kamu ini bait Allah. Jangan layani ataupun perlakukan tubuh Tuhan ini seperti itu. Tapi kalau saya akan suruh tegur ini pemuda, saya katakan begini, kebanyakan kita lah. Hei, kamu tahu tak tubuh setan sudah. Dia sudah berzina kan. Tapi si Paulus tidak lihat, dia tidak judge orang ini. Dia marah tapi dia kasih ingat orang ini bahwa siapa dia sebenarnya, supaya dia tahu bahwa tubuh itu bukan untuk perzinaan. Jadi dia ingatkan dia bilang, tubuh kamu ini bait Allah. Bapa di surga tidak pernah meninggalkan dia, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan dia. Tubuh kamu ini bait Allah. Tapi jemaat memutuskan untuk mengucilkan dia. Atau mengucilkan, kasih pulau dia. Tapi keselamatan dia tidak pernah hilang. Karena dia masih lagi memiliki tubuh Kristus, bait Allah. Untuk memiliki rumah Allah, tubuh dia rumah Allah. Tapi di Korintus dia bertobat balik. Dia sudah berhenti apa yang dia buat. Dan Paulus katakan, jemaat tolong terima dia balik, dia pucuk dia balik. Nah ini satu yang saya percaya betul. Kalau dalam Alkitab kan kita kadang-kadang kita perlu lihat dengan begitu sebenarnya hikmat dari Tuhan lah. Kamu tahu kah kalau di Alkitab Perjanjian Baru kan, kalau di kalangan orang Kristen, Paulus baik Yesus dia tidak sebut mati itu sebagai mati. Kau tahu apa istilah yang digunakan? Sampai orang Ibrani sejak kan Yesus dengan bercakap dengan kalangan di orang sana, bercakap Ibrani kan pun salah paham. Karena Yesus menggunakan satu istilah baru untuk orang-orang Kristen yang mati, yaitu tidur. Lalu kita balik, si Lazarus sudah tidur. Terus dia paham berapa? Kalau sudah tidur, maksudnya baguslah itu, dia sehatlah itu. Oleh karena dia tidak paham, dia tidak paham apa yang dia katakan, akhirnya Yesus bilang, oke lah, dia sudah mati. Tapi Paulus dia bilang tidur. Dia bilang kalau Paulus dia katakan jemaat kita yang mendahului kita yang tidur lebih dahulu, dia bilang bukan mati, dia bilang. Jadi kita ini tidur lah. Kalau meninggal mati tidur, karena kita akan bangkit bersama Kristus di akhir zaman. Haleluya. Demikian juga istilah-istilah yang digunakan oleh kitab. Dia tidak katakan kamu berdosa, kamu jadi tubuh setan, terus tidak. Tapi bilang baik Allah. Ini luar biasa. Amin. Saudaraku, sampaikan berita gembira ini pertama-tama untuk Anda dan saya. Kita tidak pernah kehilangan. Beli bersama dengan saya, kita tidak pernah kehilangan kebenaran yang kita miliki dalam Gusti Yesus. Di mata Tuhan kita orang benar, karena dia tidak melihat Anda, tapi dia melihat Bapa di surga tidak melihat kamu dan perbuatan kelemahan kamu, tapi dia melihat Yesus yang kamu percaya yang ada di dalam kamu. Sejauh mata pandangan Tuhan adalah dia melihat Yesus yang kudus dan yang suci di dalam kamu, yang benar. Sebab apa si Paulus si Yohanes bilang, aku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Dia semakin bertambah, saya semakin berkurang. Men, haleluya. Kayak penentuan soalan semua pasti. Bagaimana kalau saya berdosa? Bagaimana kalau kita berdosa? Ya kalau kita salah dengan kawan-kawan saudara kita, minta maaf. Datang minta ampun. Minta maaf karena itu menyehatkan hubungan. Tapi antara Anda dengan Tuhan, katakan begini, Tuhan terima kasih karena Engkau telah mengampuni saya. Dulu saya pikir begitu, Tuhan saya berdosa, ampuni saya. Denny, dia bilang, saya sudah mati untuk kamu. Ketika kau masih hingusan, sudah hingusan dari segi rohani, saya sudah mati untuk kamu. Kau pikir saya tidak tahu apa yang kau akan buat? Kau pikir saya tidak tahu apa kau punya sepanjang hidup kamu, apa yang akan kamu buat, apa yang kamu gagal, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tidak pernah lakukan. Tapi ketika kau percaya pada saya mati untuk semua itu. Hidup bersama dengan saya. Yesus tidak hidup yang sekarang.
Tuhan Yesus hidup di sepanjang hidup kita. Dia tahu apa yang berlaku dengan saya 10 tahun, haleluya. 30 tahun, 40 tahun yang datang, dia tahu. Dia sudah tahu. Dia tahu apa yang esok berlaku dengan Anda dan saya. Dan Yesus mati untuk Anda, bukan yang sudah kamu buat, tapi apa yang akan kamu buat. Nah, sekali lagi saya beritahu, bila saya beritahu cakap begini, saya beritahu begini, adakah itu memberikan dorongan untuk Anda mengatakan, oh kalau begitu marilah kita pergi berbuat dosa, mari kita pergi liar-liar. Oh tidak. Bagaimana mungkin saya boleh melakukan hal sedemikian? Orang yang mati dan sanggup mati untuk saya, berkorban untuk saya, kan? Kalau kita tahu untuk kasih Tuhan kepada Anda dan saya, itu motivasi secara psikologi. Tapi lebih tepat lagi adalah buah-buah Roh Kudus dalam diri Anda dan saya memimpin kita pada seluruh kebenaran. Nah, saya mau beritahu, tutup ini. Ketika Yesus sudah mempersembahkan korban untuk Anda dan saya, apa yang dia buat? Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya beritahu kamu hari sekarang. Ketika Yesus memanggil Anda dan saya untuk pikul kok yang dia pasang, apakah posisi Yesus? Duduk. Bersama dengan saya, duduk. Jadi ketika dia duduk itu, oke, lebuah. Mari sini saya minta ilustrasi saya. Aden, mari sini saya beri ilustrasi sini. Nah, kamu. Ini Yesus. Ini Yesus di sini. Ini Yesus kan. Kau berdiri, jangan bekerja, coba bekerja. Yesus dalam keadaan duduk rest. Dia bilang, marilah padaku yang lebih lesu dan berat, pikulah kuk yang kupasang. Kan? Bebanku ringan dan jiwa akan mau tenang. Ambil kuk, main tangan di kuk. Saya senang. Nanti kau sedang berdiri tadi kan, saya sedang duduk. Jadi apa yang berlaku ialah saya bawa kau duduk sama-sama saya, bersama Yesus. Relax, ikut pesan bos. Relax. Sudah siap, selesai. Amen. Apabila Tuhan Yesus mengatakan pikul kuk yang kupasang, dia bukan membawa kita untuk bekerja, tapi dia membawa Anda untuk duduk rest. Oke, hati-hati firman Tuhan. Baik, satu lagi firman Tuhan, kita tutup. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 17. 1 Yohanes pasal 4 ayat 17. Saya mau baca dua versi ya, bahasa Inggris, supaya kita paham. Karena bahasa Inggris King James Version itu dia lebih dekat dengan terjemahan asli dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Greek kan, Septuagint. 1 Yohanes pasal 4 17 firman Tuhan mengatakan, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya kepada hari penghakiman. Perkataan hari penghakiman sini ialah berbicara tentang bukan judgment day yang akhir zaman. Kita setiap kali waktu-waktu tertentu dalam hidup kita mengalami penghakiman. Iblis mau menampik kita kalau waktu kita lemah, kan? Tapi waktu kita lemah itu kita ada keberanian percaya. Apa keberanian percaya? Perkataan ini dia katakan, karena sama seperti dia, kita juga ada dalam dunia ini. Kan? Pada waktu Petrus sedang lemah, Tuhan beritahu dia, yang iblis sudah minta, sudah mohon, sudah buat permohonan. Saya mau tes yang si Petrus ini. Dia bilang, iblis mau menampik dia, supaya kalau dia tampik ini kan adik, pada waktu kita lemah itu kita ringan, terbuang. Nah, terbuanglah si Petrus. Tapi Tuhan mengatakan, saya berdoa untuk kamu Petrus, supaya pada waktu itu terjadi imanmu jangan gagal. Bukan dibilang supaya kamu tidak buat, supaya kamu jangan berdosa, tidak. Walaupun dia menyangkal Yesus 3 kali sebelum yang berkokok, Yesus mendoakan supaya dia tidak hilang dia punya iman. Amin, ketaatan iman dia tetap kuat. So itu berbeda dengan Yudas dan Petrus. Dua-dua pun menyangkal Yesus, dua-dua pun berdosa. Cuma Yudas memilih untuk menanggung dosa itu dengan dirinya, berbicara tentang usaha saya boleh selesaikan ini. I can do it. Dia saya yang selamatkan diri saya. Yang mana menurut hukum Taurat tidak mungkin dia bunuh diri. Tapi Paulus dia tunggu
keselamatan daripada Yesus. Dia percaya pada keselamatan yang Yesus janjikan kepada dia. Ketika Yesus mati di kayu salib, Petrus diselamatkan. Yudas pilih untuk selamatkan diri dia atau mengampun diri dia, membenarkan diri dia dengan kekuatan. Itu juga bisa. Saudaraku, dalam ayat Alkitab dalam bahasa Inggris saya katakan begini. Herein our love will make perfect. Our love made perfect, jadi sempurna, that we may have boldness, kita ada kekuatan in the day of judgment, pada waktu kita dihakimi. Kan? Pada waktu kamu dituduh, tidak tahu waktu kamu di mana itu? Berapa umur kamu waktu itu? Kamu dituduh, terus bilang, nah tunggu kau. Dia kasih buat judgment sudah sama kamu. Firman Tuhan mengatakan, because as He is, so are we in this world. Because He is, so are we in this world. Saya bertanya kamu, kalau dia terus begini, as He was, cukup bagus sudah kan? Sama seperti Yesus yang dahulu, waktu dia masih berjalan-jalan di Yerusalem. Cukup bagus sudah, dia membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, kan? Tapi dia perkataan yang digunakan dalam bahasa Inggris King James Version, dia perkataan dia is. Jadi kalau is itu bila, dahulu akan datang, is senantiasa berbicara tentang sekarang. Jadi kalau saya terjemahkan dalam bahasa Melayu mengatakan begini, sama seperti Yesus sekarang ini, as He is. Dalam bahasa dia katakan, so are we in this world. So are we. Begitu juga dengan saya, dengan kita di bumi ini sekarang. Jadi saya mau tanya, apakah kedudukan Yesus di surga sekarang ini? Karena Yesus di surga, saya mau bersama dengan saya, Anda di surga kan? Apakah posisi Yesus sekarang di surga? Duduk, rest. Sambil dia menunggu semua musuh-musuh dia menjadi tumpuan kaki dia. Itu sedang berlaku sekarang. Jadi Anda dan saya, kita mempunyai kekuatan untuk mengalami dan melalui hidup ini, walaupun dalam penghakiman kita dikritik, kita dituduh. Kita katakan Tuhan sama, apapun situasi kita katakan sama seperti Yesus sekarang ini. Demikian juga saya dalam dunia ini, dalam keadaan rest, duduk, bahwa semua pekerjaan saya sudah selesai. Saya sudah masuk dalam tempat penantian di mana segala sesuatu sudah diurus dengan baik oleh Yesus. Semua sudah dibayar oleh Yesus dengan kuasa darahnya ketika dia mati di kayu salib. Dosa-dosa saya telah diampuni. Saya adalah orang benar, saya adalah orang diberkati. Saudaraku, ini firman Tuhan kita untuk pagi hari ini. Kita telah lihat, jadi yang pertama, rest di depan Tuhan adalah apabila kita mendengar firman Tuhan. Apakah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar? Yaitu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kita lihat pada minggu lepas kita belajar firman Tuhan. Apa yang kita perlukan dari Anda dan saya, yang sesuatu yang kita perlu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah Yesus Kristus sendiri. Dan orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan berada di tempat yang sangat tepat, luar biasa. Firman Tuhan mengatakan di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, dan segala usahanya berhasil. Dan pada hari ini kita belajar, amin. Apa maksud satu-satu yang perlu ini, yaitu duduk rest di hadapan Tuhan. Kenapa kita duduk rest di depan Tuhan, tenang di depan Tuhan? Karena itu yang Tuhan panggil. Dia katakan, mari padaku semua yang sudah beban berat, pikulah kuk yang kupasang. Bukan berbicara tentang lebih satu lagi obligasi dan tugas dan tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Tapi kuk yang Tuhan pasang ialah supaya kita bersama dengan Yesus, dengan kuk yang Yesus sedang duduk rest. Dia mau seperti dia bilang, duduk diam, keep relax, percaya bahwa sudah selesaikan semuanya bagi Anda dan saya. Jangan risau masa depanmu, semua sudah diurus oleh Tuhan. Mari duduk ya. Dan ketika kita berada di bumi ini, pada waktu tertentu kita mengalami cabaran, kita mengalami tuduhan, kita mengalami penghakiman. Orang sekeliling kita mungkin iblis sendiri, dan kadang-kadang dan selalunya juga hati kita sendiri. Bagaimana kita boleh ada kekuatan untuk terus berdiri bila kita melihat as He is, yang duduk rest, diam, tenang, semua sudah selesai. As He is sekarang ini, so am I in this world. Amen.
Haleluya. Mari kita berdoa.